Di dunia teknologi, ada satu kisah pemberontakan yang jarang diceritakan secara utuh. Sebuah komunitas yang berhasil membobol tembok ekosistem paling eksklusif di dunia bukan dengan modal miliaran rupiah atau dengan tim insinyur kelas dunia, melainkan hanya dengan rasa ingin tahu, baris kode, dan tekad yang tidak mudah patah. Mereka adalah komunitas Hackintosh. Dan hari ini, kita saksikan bersama bagaimana sebuah gerakan yang pernah berjaya itu kini berjalan menuju ujungnya dengan kepala tegak dan warisan yang tidak akan mudah dilupakan. Selamat datang kembali di channel Azwar Buton, tempat kita berbicara jujur tentang teknologi, mengupas dunia open source, dan menjelajahi filosofi Linux yang menjunjung tinggi kebebasan pengguna. Kalau ini pertama kali Anda mampir di sini, selamat datang. Channel ini memang dibuat untuk mereka yang ingin memahami teknologi lebih dalam dari sekadar permukaan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi, karena kita masih punya banyak perjalanan yang perlu ditempuh bersama. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Untuk memahami Hackintosh, kita perlu kembali ke tahun 2005. Saat itu, Apple adalah perusahaan yang sedang dalam momen transformasi besar. Steve Jobs baru saja mengumumkan keputusan yang mengejutkan seluruh industri komputer. Apple akan meninggalkan prosesor PowerPC buatan IBM dan beralih ke chip Intel, prosesor yang sama yang digunakan oleh seluruh ekosistem PC Windows. Ini adalah pengumuman yang tampaknya biasa, namun bagi sebagian orang di komunitas teknologi, pengumuman itu terdengar seperti sebuah undangan, sebuah celah terbuka, sebab jika macOS kini berjalan di atas arsitektur yang sama dengan Windows, bukankah secara teori macOS seharusnya bisa dijalankan di komputer biasa? Disinilah benih Hackintosh mulai ditanam. macOS, atau saat itu masih bernama Mac OS X, dikenal sebagai sistem operasi yang elegan, stabil, dan memiliki antarmuka yang jauh lebih halus dibandingkan Windows XP yang mendominasi pasar saat itu. Satu-satunya cara resmi untuk mendapatkannya adalah dengan membeli perangkat Apple yang harganya jauh di atas kemampuan rata-rata pengguna komputer dunia, termasuk di Indonesia. Maka pertanyaannya menjadi sederhana namun menggoda. Bagaimana jika sistem operasi indah itu bisa berjalan di PC biasa yang harganya 10 kali lebih terjangkau? Tidak ada satu nama tunggal yang bisa disebut sebagai pendiri Hackintosh. Ini bukan kisah seorang jenius yang bekerja sendirian di garasi. Ini adalah kisah ribuan orang anonim di forum-forum internet yang saling berbagi potongan kode, saling membantu memecahkan masalah, dan saling mendorong ketika semuanya terasa mustahil. Namun, ada beberapa momen penting yang mencatatkan diri dalam sejarah, tidak lama setelah Apple merilis versi awal macOS berbasis Intel untuk para pengembang. Sebuah kelompok yang menamakan diri OS X86 Project berhasil membobol proteksi perangkat lunak Apple dan menjalankan macOS di PC standar. Ini adalah pencapaian teknis yang luar biasa, bukan karena mudah dilakukan, melainkan karena banyak yang yakin itu tidak mungkin. Dari sana, komunitas berkembang pesat, forum-forum bermunculan, panduan ditulis, tool dibuat, dan nama Hackintosh pun lahir, gabungan dari kata hack dan Macintosh, sebuah nama yang sekaligus mengakui sisi gelapnya dan merayakan semangat kebebasannya. Hackintosh bukan sekadar tentang menghemat uang. Bagi banyak penggunanya, ini adalah pernyataan filosofis bahwa teknologi seharusnya bisa diakses oleh siapa saja, bahwa perangkat keras tidak seharusnya dikunci eksklusif pada satu ekosistem tertutup, bahwa pengguna berhak memilih. Dalam banyak hal, semangat ini sangat selaras dengan nilai-nilai dunia open source dan Linux yang selalu kita bicarakan di channel ini. Tentu saja, Apple tidak membiarkan ini terjadi tanpa perlawanan. Dari sisi hukum, Apple memasukkan klausul yang sangat jelas dalam End User License Agreement mereka, yang secara eksplisit melarang penggunaan macOS di perangkat keras non-Apple. Secara teknis, Apple mulai menanam berbagai lapisan perlindungan di dalam sistem operasinya, termasuk sesuatu yang dikenal sebagai hardware model check, yaitu pengecekan apakah perangkat yang menjalankan macOS adalah benar-benar produk Apple. Komunitas Hackintosh membalasnya dengan kecerdikan. Bootloader seperti Chameleon lalu Clover dikembangkan untuk mengelabui macOS agar mengira dirinya berjalan di atas hardware Apple sungguhan. File-file konfigurasi yang disebut kex, semacam driver khusus macOS, ditulis ulang untuk mendukung komponen-komponen PC yang tidak pernah ada dalam daftar resmi Apple. Namun konflik ini tidak berhenti di dunia digital saja. Pada suatu titik, ia masuk ke ruang sidang yang sesungguhnya.
Tahun 2008, sebuah perusahaan kecil asal Florida bernama Psystar Corporation memutuskan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih berani dari sekadar menginstal macOS di komputer pribadi. Mereka menjualnya. Psystar menawarkan komputer seharga sekitar $400 Amerika yang sudah terinstall macOS X, siap pakai kepada siapa saja yang mau membeli. Mereka menyebut diri mereka sebagai alternatif terjangkau untuk Mac sungguhan. Apple tidak bisa tinggal diam. Pada Juli 2008, Apple mengajukan gugatan hukum resmi terhadap Psystar. Tuduhannya berat, pelanggaran hak cipta, pelanggaran kontrak, dan yang paling serius, pelanggaran Digital Millennium Copyright Act atau DMCA karena Psystar dianggap secara aktif menghindari teknologi perlindungan yang Apple tanamkan di dalam Mac OS X. Persidangan berlangsung lebih dari 1 tahun. Psystar berusaha membela diri dengan berbagai argumen hukum, termasuk mengklaim bahwa syarat lisensi Apple tidak sah karena bersifat monopolistik. Namun pada akhirnya, November 2009, Pengadilan Federal Amerika Serikat memutuskan Psystar terbukti bersalah. Sebulan kemudian, Desember 2009, Psystar setuju membayar Apple sebesar $2,7 juta Amerika sebagai kompensasi atas seluruh pelanggaran yang dilakukan. Psystar bubar, produknya ditarik, dan nama mereka pun masuk ke dalam catatan sejarah sebagai korban pertama yang jatuh dalam konfrontasi langsung dengan Apple di atas meja hukum. Tapi inilah bagian yang menarik, dan mungkin mengejutkan bagi banyak orang. Apple tidak pernah menggugat komunitas Hackintosh. Tidak satupun individu ataupun pengguna rumahan yang pernah mendapat surat panggilan pengadilan hanya karena menginstal macOS di PC pribadi mereka. Hingga hari ini, selama hampir 20 tahun, Apple memilih untuk menutup mata terhadap jutaan pengguna Hackintosh di seluruh dunia. Mengapa? Para analis hukum memiliki beberapa jawaban. Pertama, Apple khawatir bahwa jika mereka kalah di pengadilan, klausal eksklusivitas hardware mereka bisa dinyatakan tidak sah, dan itu jauh lebih berbahaya bagi bisnis mereka. Kedua, para pengguna Hackintosh pada dasarnya sudah membayar lisensi macOS secara sah. Mereka bukan pembajak. Mereka hanya menjalankan perangkat lunak yang mereka beli di tempat yang tidak diizinkan Apple. Dan ketiga, dan mungkin yang paling strategis, menggugat pengguna individu akan membuat Apple terlihat seperti raksasa yang menindas rakyat kecil. Itu bukan citra yang ingin mereka bangun. Jadi ada semacam perjanjian tidak tertulis yang berlangsung selama bertahun-tahun. Apple tidak akan mengejar Anda selama Anda tidak memonetisasi Hackintosh secara komersial. Yang mereka tidak toleransi adalah ketika seseorang mencoba menjadikan Hackintosh sebagai bisnis, persis seperti yang dilakukan Psystar. Batas itu sudah sangat jelas sejak 2009, dan komunitas Hackintosh secara kolektif tampaknya menghormati batas tersebut. Ini adalah kucing dan tikus yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade, bukan hanya di dunia teknis, tapi juga di ranah hukum dan etika. Setiap kali Apple memperketat perlindungannya, komunitas menemukan cara baru untuk menembusnya. Setiap kali macOS meluncurkan versi baru, para pengembang Hackintosh begadang bermalam-malam untuk memastikan versi terbaru itu bisa tetap berjalan di hardware non-Apple. Dan di tengah semua perjuangan itu, komunitas ini justru semakin solid. Semakin Apple mempersulit, semakin banyak orang yang merasa tertantang untuk mencoba. Tahun 2010 hingga 2018 bisa dianggap sebagai era emas Hackintosh. Di periode ini, segalanya terasa mungkin. Pengguna dari seluruh dunia, termasuk banyak dari Asia Tenggara, berhasil membangun sistem Hackintosh yang benar-benar stabil dan mampu menjalankan software profesional seperti Final Cut Pro, Logic Pro, dan Xcode dengan mulus. Para desainer grafis, musisi, pengembang aplikasi iOS, mereka semua menemukan jalan alternatif untuk mendapatkan pengalaman macOS tanpa harus membayar harga premium Apple. Di forum Reddit yang bernama r/Hackintosh, puluhan ribu anggota berbagi cerita sukses. Di GitHub, repositori Hackintosh diunduh jutaan kali. Di YouTube, tutorial-tutorial berbahasa Indonesia mulai bermunculan, menandakan bahwa gerakan ini sudah benar-benar menjangkau komunitas lokal kita. Puncaknya mungkin terjadi ketika OpenCore hadir sekitar tahun 2019 dan 2020. Berbeda dari bootloader-bootloader sebelumnya yang terasa seperti tambalan asal-asalan, OpenCore dirancang dengan filosofi yang jauh lebih matang, bersih, transparan, dan bisa diaudit. Pendekatannya yang sistematis membuat instalasi Hackintosh lebih dapat diandalkan dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Hackintosh terasa bukan lagi sebuah eksperimen berbahaya yang bisa menghancurkan data Anda sewaktu-waktu. Ia terasa seperti pilihan yang sah dan bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun tepat di saat komunitas sedang merayakan pencapaian tertingginya, Apple kembali mengumumkan sesuatu yang mengguncang segalanya. Juni 2020, Double WDC. Apple mengumumkan transisi dari prosesor Intel ke chip buatan mereka sendiri yang mereka namakan Apple Silicon. Chip pertamanya, M1, bukan sekadar prosesor baru. Ia adalah arsitektur yang sepenuhnya berbeda, bukan lagi x86 yang sudah akrab dengan dunia PC, melainkan ARM, arsitektur yang sama seperti yang digunakan oleh smartphone. Dan dalam sekejap, semua asumsi dasar Hackintosh runtuh.
Bagi banyak orang di komunitas, ini bukan hanya berita tentang chip baru. Ini adalah tanda bahwa jam sudah mulai berdetak, bahwa babak terakhir sudah dimulai. Dan pertanyaan yang kemudian menggelantung di benak semua orang adalah, berapa lama waktu yang tersisa? Dalam 2 atau 3 tahun setelah pengumuman Apple Silicon, kenyataan mulai terasa semakin berat. Satu persatu, jajaran produk Mac beralih ke chip Apple sendiri. MacBook Air M1 mendapat pujian luar biasa dari para kritikus teknologi. MacBook Pro M2 mematahkan semua ekspektasi performa. Mac Mini, iMac, Mac Pro, semuanya ikut bertransisi. Apple sendiri mengkonfirmasi bahwa mereka akan memberikan dukungan transisi selama 2 tahun. Artinya, Mac Intel terakhir secara resmi sudah dinyatakan sebagai produk masa lalu. Dan dengan tidak adanya Mac Intel yang baru, semangat untuk terus mengembangkan Hackintosh pun mulai meredup. Karena siapa yang mau membangun kompatibilitas untuk platform yang sudah ditinggalkan oleh pemilik aslinya? Berita yang lebih berat datang ketika Apple mulai mengumumkan bahwa macOS Tahoe yang dijadwalkan rilis pada akhir 2025 dan kini sudah memasuki fase beta akan menjadi versi macOS terakhir yang mendukung prosesor Intel. Setelah itu, hanya Apple Silicon yang akan bisa menjalankan macOS generasi berikutnya. Di komunitas, diskusi berubah nada, dari optimisme dan semangat membangun, bergeser menjadi refleksi dan nostalgia. Pertanyaan yang muncul bukan lagi bagaimana cara membuat Hackintosh lebih baik, melainkan bagaimana cara membuat Hackintosh bertahan selama mungkin. Seseorang di forum Reddit menulis sesuatu yang kemudian banyak dikutip ulang oleh anggota komunitas. Ia berkata bahwa macOS Tahoe bagi dunia Hackintosh seperti Windows XP bagi para pengguna yang menolak upgrade. Kita akan berhenti di sini, menjaganya tetap hidup, dan menggunakannya selama masih bisa. Ada kesedihan dalam kalimat itu, tetapi juga ada martabat. Kita kini berada di titik paling dramatis dari seluruh cerita ini. Hackintosh berbasis x86 yang selama hampir 20 tahun telah menjadi simbol perlawanan terhadap eksklusivitas Apple, kini sedang menjalani hari-hari terakhirnya sebagai platform yang masih bisa diperbarui. Secara teknis, OpenCore masih berhasil menjalankan beta macOS Tahoe di mesin Hackintosh. Komunitas masih aktif. Panduan masih ditulis, ya forum masih ramai. Tetapi semua orang tahu ini adalah maraton terakhir. Tidak ada garis finish lagi di depan, hanya garis batas waktu yang terus mendekat. Dan yang membuat momen ini terasa begitu emosional adalah bahwa tidak ada villain yang jelas dalam cerita ini. Apple tidak jahat. Mereka hanya membuat pilihan bisnis dan teknologi yang masuk akal bagi mereka. Komunitas Hackintosh tidak bersalah. Mereka hanya mengekspresikan kecintaan mereka pada teknologi dengan cara yang mereka bisa. Tapi apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Tidak sepenuhnya. Dan ini yang penting untuk kita pahami bersama. Warisan Hackintosh tidak akan hilang begitu saja. Komunitas yang selama 2 dekade belajar membongkar dan merakit ulang sistem operasi paling tertutup di dunia telah meninggalkan dokumentasi teknis yang luar biasa kaya. OpenCore, sebagai karya puncak komunitas ini, adalah proyek open source yang mungkin masih akan terus berkembang, bahkan setelah Hackintosh x86 sudah tidak lagi relevan. Dan untuk mereka yang masih ingin bertahan dengan macOS Tahoe di mesin Hackintosh mereka, sangat mungkin untuk tetap menggunakan sistem itu selama 3 hingga 5 tahun ke depan, dengan stabil, dengan penuh fungsi. Ini bukan kiamat, ini adalah pensiun yang terhormat. Sementara itu, dunia open source dan Linux terus tumbuh. Distribusi Linux seperti Ubuntu, Fedora, dan berbagai turunan Arch terus berkembang dengan antarmuka yang semakin ramah, ekosistem software yang semakin lengkap. Kalau dulu alasan utama banyak orang beralih ke Hackintosh adalah karena Linux terasa kurang menarik. Hari ini alasan itu semakin tipis. Kalau ada satu hal yang ingin saya bagikan dari seluruh cerita Hackintosh ini, maka itu adalah ini. Teknologi yang terbaik bukan selalu yang paling mahal, bukan selalu yang paling eksklusif, dan bukan selalu yang dipromosikan paling keras. Kadang, teknologi yang paling bermakna adalah yang lahir dari komunitas orang-orang yang tidak punya agenda bisnis, yang tidak mencari keuntungan finansial, yang hanya ingin berbagi pengetahuan dan memberi akses kepada mereka yang tidak mampu membayar harga penuh. Hackintosh adalah bukti bahwa semangat open source, semangat kolaborasi, semangat untuk membongkar dan membangun ulang bisa hidup bahkan di dalam ekosistem yang paling tertutup sekalipun. Dan mungkin itulah yang paling berharga dari warisan ini. Bukan macOS yang berjalan di PC biasa, melainkan cara berpikir yang mengajarkan kita bahwa batasan yang tampak permanen pun selalu bisa dipertanyakan. Ada sesuatu yang menarik untuk direnungkan sebelum kita berpisah hari ini. Apple Silicon M Series kini sudah terbukti sebagai arsitektur yang jauh lebih efisien, jauh lebih kencang dari Intel yang pernah menjadi fondasi Hackintosh selama ini.
Secara performa, ekosistem Apple memang sedang di puncaknya. Namun di suatu tempat di dunia, masih ada seseorang yang menyalakan komputer rakitan lamanya, menatap layar boot open core, dan tersenyum ketika logo Apple muncul di mesin yang tidak pernah dirancang Apple untuk menjalankannya. Hackintosh mungkin sedang menuju ajalnya, tapi semangat yang melahirkannya itu tidak akan pernah mati. Dan akhir cerita, sampai jumpa di video berikutnya.